Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari Jabal Sur kita akan bergerak dan menuju ke Padang Arafah, di mana di Padang Arafah tersebutlah ada sebuah bukit kecil dan di atasnya ada tugu kecil juga. Disitulah Bapak atau Nabi Adam, nenek moyang kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Adam terusir dari dalam surga. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Adam terusir dan selama berpisah dengan Ibu Hawa itu selama 300 tahun Bapak Ibu sekalian, dan kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sementara kisah dari Nabi Adam sendiri itu kita bisa mulai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Itu firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, sementara para malaikat sendiri Bapak Ibu sekalian menanggapinya dengan rada tidak setuju. Para malaikat menjawab Bapak Ibu sekalian, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Kata para malaikat, apa untungnya engkau jadikan seorang khalifah di muka bumi, sementara apabila mereka nanti punya keturunan, mereka akan membuat keonaran, menumpahkan darah di sana sini, sementara kami, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu, kata para malaikat, sementara kami sudah bertasbih kepadamu, sudah memuji akan kebesaranmu, kata para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun," kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalau kata kita sekarang mungkin aku tuh ya punya wis menang baik bacaan aku, bukan begitu ya. Aku lebih tahu dan kayaknya sebagian jemaah juga udah mulai kecapean, panas cuaca di luar Bapak Ibu sekalian. Allah menjawab perkataan para malaikat bahwasanya aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu kemudian meniupkan roh ke tubuh Nabi Adam, serta karena memang Nabi Adam Bapak Ibu sekalian itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang pemimpin, untuk dijadikan seorang khalifah di muka bumi, sehingga Nabi Adam ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan kalau sekarang tentang nama-nama benda-benda yang ada di tempat tersebut, meliputi al-asma kullaha, semua nama-nama benda-benda yang ada di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Adam dengan para malaikat Bapak Ibu sekalian. Lalu Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, coba sekarang kalian sebutkan nama-nama benda-benda tersebut, kata Allah. Para malaikat kemudian menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami semua tidak punya ilmu tentang semua itu terkecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, kata para malaikat. Karena memang para malaikat Bapak Ibu sekalian tidak punya tidak punya asa kalau kita ini ya. Para malaikat yang diperintah untuk sujud itu sujud saja, dan yang diperintah untuk bertasbih saja, tiada gairah, tiada kemauan hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Tidak halnya kita seperti manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam untuk menyebutkan atau dengan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada para malaikat, sehingga Nabi Adam dapat menjawab pertanyaan tersebut. Serta karena memang sebelumnya Allah telah membekali Nabi Adam dengan ilmu tentang semua nama-nama tersebut.
Allah kemudian memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud dalam artian sujud ta'zim, begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan artian sujud seperti kita sholat ya, karena memang sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu haram dan tidak boleh. Semua sujud termasuk para malaikat terkecuali iblis, sehingga iblis terusir dari dalam surga karena tidak mau mengakui kelebihan-kelebihan yang dipunyai Nabi Adam. Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian, sebelum iblis keluar dari surga waktu itu, iblis atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan Bani Adam atau keturunan Nabi Adam, karena memang sebab Nabi Adam lah iblis terusir dari dalam surga. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau mau jujur ya bukan karena Bani Adam, tapi karena iblisnya yang sombong, ya, tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Sementara iblis sendiri diciptakan dari api, merasa lebih unggul, lebih derajatnya lebih tinggi begitu daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, cuman Nabi Adam tidak betah Bapak Ibu sekalian, dan Allah Maha tahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Ibu Hawa untuk mendampingi Nabi Adam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Adam untuk tidak menyentuh Ibu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri sebelum Nabi Adam membayar maharnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa Nabi Adam harus membayar? Allah kemudian menjawab, antusalli ala Muhammad, jangan berselawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi yang terakhir, namun namanya sudah bersanding dengan asma Allah di Arasy. Masya Allah, manusia pilihan, itulah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang menjadi Nabi akhir zaman. Allah kemudian memerintahkan Bapak Ibu sekalian kepada Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, serta untuk menikmati dan menikmati semua fasilitas, semua yang ada di dalam surga, buah-buahan, pakaian, semua yang ada di dalam surga berhak dinikmati oleh Nabi Adam, terkecuali satu, yaitu Nabi Adam tidak diperbolehkan untuk mendekati, bukan memetik, tapi mendekati pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pohon atau buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon khuldi, tapi iblislah yang mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon khuldi. Bapak Ibu sekalian ya, Allah hanya memerintahkan Nabi Adam untuk tidak mendekati pohon dan memetik buahnya. Berita tersebut sampai ke telinga atau ke iblis Bapak Ibu sekalian, sehingga waktu itu iblis terpacu untuk menggelincirkan Nabi Adam. Adam didatengin dan dirayu supaya mendekati pohon tersebut. Iblis tidak bisa merayu Nabi Adam, kemudian mendatangi Siti Hawa untuk merayu Nabi Adam supaya mendekati dan memetik pohon tersebut. Sementara para iblis mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon khuldi atau khuldun. Sementara khuldun tersendiri maknanya adalah kekal. Iblis ini paling pintar dalam hal soal rayu-merayu Bapak Ibu sekalian ya, termasuk menggelincirkan Bani Adam atau keturunan Nabi Adam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki Bidayatul Arafah. Bidayah Arafah di sebelah kanan kita, pelang barusan kita lihat, itu berarti kita sudah masuk ke area atau tanah Arafah. Di
Disinilah nanti di sebelah kiri kita ini di depan sudah mulai kelihatan kemah-kemah sudah mulai dibangun Bapak Ibu sekalian. Sementara stasiun kereta api di sebelah kiri kita sudah kelihatan. Ini adalah stasiun 1 Bapak Ibu sekalian ya. Ini barusan Bidayah Arafah apa Nihaya? Bidayah masuk. Iya Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri kita masih kita lihat Bidayah Arafah. Itu menandakan bahwasanya kita sudah memasuki area atau tanah Arafah. Sementara kemah-kemah sendiri Bapak Ibu sekalian yang ada di padang Arafah ini bersifat sementara ya, atau tidak permanen atau dibongkar pasang. Beda dengan di Mina, yang mana untuk di Mina Bapak Ibu sekalian itu sifatnya permanen, tidak dibongkar pasang lagi, terkecuali ada kerusakan mungkin diperbarui. Sementara di Arafah sendiri Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian akan bergerak nanti dari hotel tanggal 8 menuju ke Musdalifah dan akan menuju ke padang Arafah ini dan akan melakukan mengambil wukuf pada tanggal 9 dimulai dari waktu sholat zuhur, dengan dimulainya sholat zuhur dan kemudian dijamak dengan asar, baik itu dijamak biasa ataupun dijamak qasran. Ya, terlihat Bapak Ibu sekalian pemadam kebakaran pun sudah siap ditempatkan di sebelah kiri kita, termasuk ke mobil-mobil keamanan, mobil-mobil derek pun takut ada kemacetan, takut ada bis-bis yang macet di jalan. Mobil derek pun sudah disiapkan Bapak Ibu sekalian. Tenda-tenda. Sementara kemah-kemah sudah bisa kita saksikan. Sebagian sudah berdiri. Kita Bapak Ibu sekalian ya, sudah jadi. Sebagian sudah berdiri. Sementara sebagian lagi masih baru kerangkanya yang dibangun. Di sebelah kanan kita pun sudah mulai jadi. Sementara kontainer-kontainer ini Bapak Ibu sekalian nantinya akan membagi-bagikan atau halal-halal seperti kita biasanya halal-halal begitu, atau disabil dibagi-bagikan itu. Dan tidak semua kontainer bisa masuk ke padang Arafah untuk membagi-bagikan sabilannya atau Bapak Ibu sekalian ya, karena harus melalui perizinan yang ketat juga. Nanti perlu mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada di antara sebagian jemaah yang mau naik ke Jabal Rahmah, silahkan, tapi dilarang untuk mencoret-coret ataupun menulis sebuah nama di atas tugu di Jabal Rahmah Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW maupun dari siapapun untuk yang menganjurkan bahwa kita harus menulis sebuah nama di atas atau di tugu tersebut, karena memang mitos masih terjadi di sebagian orang atau para jemaah haji Indonesia Bapak Ibu sekalian. Biasanya para jemaah Indonesia itu baik yang haji ataupun umroh menulis sebuah nama biar nyampe ke sini juga, atau nama siapa sama siapa biar dijodohkan, dilanggengkan, bagaimana. Itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada anjuran yang menganjurkan baginda Rasulullah untuk melakukan hal tersebut. Jika apabila memang ada para tetangga, sanak saudara yang menitipkan nama, silakan didoakan saja Bapak Ibu sekalian. Apa keinginannya, pengen punya keturunan, pengen dilanggengkan rumah tangganya, silakan didoakan saja ya, jangan menulis. Dan saya harap juga Bapak Ibu sekalian tidak memakai jasa foto-foto di atas, baik yang memakaikan surban, memakaikan egel, itu biasanya menekan Bapak Ibu sekalian ya. Orang-orang tersebut biasanya minta jemaah minta sekali jebrek, biasanya mereka akan menjebrek 2-3 kali dengan biaya yang menekan. Maka dari itu sebaiknya dihindari
Dan mintalah tolong ke jemaah yang lain apabila Bapak Ibu sekalian mau mengabadikan atau mau berfoto, ya. Saya harapkan juga Bapak Ibu sekalian tidak belanja di Jabal Rahmah karena kualitas dan keasliannya pun diragukan. Silahkan apabila Bapak Ibu mau belanja di dekat hotel-hotel saja, di dekat perhotelan ada banyak toko-tokoan Bapak Ibu sekalian. Semua tersedia di dekat perhotelan. Sementara di sebelah kiri kita Bapak Ibu sekalian, kemah belum jadi, belum rampung, masih kerangkanya, ya. Baru Ini suasana saat mau ziarah di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Tuh kita lihat dari kejauhan banyak orang yang turun. Inilah suasana ziarah di Padang Arafah. Di mana bukit ini adalah bukit di Padang Arafah yang merupakan tempat pertemuan di Jabal Rahmah, merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah terpisah selama lebih kurang 300 tahun. Ini adalah Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Dan. Dari depan. Ayo. Ya? Biarlah. Kalau dia Sambil. Coba